Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sangat spesial bertemu lagi dengan Kanjeng Ratu Mas Tumenggung Sekar Arum Ning Tias. Beliau ini cucu Sultan Hamengkubuwono ke-9, wakil presiden kita, dan kandidat siap bertempur. dari Pakubuwono. Beliau waktu itu menurut Mbak Arum ini Sultan Hamengkubuwono ke-9 menikah dengan Wandan Sari. Kemudian akhirnya melahirkan itu kakek neneknya Mbak Arum, kemudian melahirkan Ratu Mas Timur ya Mbak. Betul. Kemudian Ibunda Ratu Mas Timur melahirkan Mbak Arum ini. Selamat berjumpa Mbak Arum. Selamat berjumpa Pak Argo. Ini perjumpaan yang ke-8 kalinya Pak. Ini Mbak Arum didampingi oleh beberapa anggota Paksi Katon ini. Iya. Ada. Setahu saya ini Paksi Katon itu saudara Suhut ini. Ternyata ini ada juga ini yang bersama Mbak Arum ini. Gimana Mbak Arum? Ya. Begini Pak Argo, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kemarin kan beberapa kali saya wawancara sendiri. Ya. Tapi kan saya nanti bukan untuk saya sendiri, tapi saya nanti ketika saya sudah duduk di singgasana itu kan untuk mereka-mereka juga. Ya, ya. Jadi saya minta, karena Paksi Katon ini sebetulnya saya juga ikut andil dalam pendirian Paksi Katon saat itu. Makanya dan yang membackup saya, menyelamatkan saya dan menjaga saya dari dulu, dari awal sampai kemarin itu tetap Paksi Katon begitu. Jadi Paksi Katon tidak mungkin saya tinggalkan karena mereka-mereka itu anak-anak saya juga. Di samping para abdi dalam yang lainnya. Begitu Pak. Terus untuk saat ini saya juga ingin memberikan, menambahkan mungkin nanti bisa dari rekan-rekan Paksi Katon seperti apa profil saya, gambar saya itu mungkin rekan-rekan Paksi Katon nanti bisa menceritakan apakah saya ini pantas atau tidak untuk masuk kandidat untuk duduk di singgasana sebagai ratu. Tapi sebelum saya nanti sampaikan lebih banyak, perlu diketahui untuk saudara-saudaraku. Komunikasi keraton ya? Iya betul, siap bertanding, siap bertempur. Kan gitu. Tapi perlu saya sampaikan untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwasanya saya tidak menginginkan dan saya tidak minta untuk menjadi seorang ratu. Walaupun saya cucu HB9, putra dari PB12 yang terlahir dari Kanjeng Ratu Mas, yang terlahir dari Ibu Wandansari atau Eyang Wandansari. Saya tidak ingin menjadi ratu atau raja di Jogja, tetapi berhubung karena keinginan masyarakat dan berhubung karena saya memegang beberapa pusaka yang itu adalah pusaka dari HB9 yang diberikan kepada saya, dan juga melihat kondisi masyarakat Jogja khususnya yang saat ini menangis perih dengan berbagai macam tekanan dan kondisi yang saya sendiri nggak tega, maka saya beranikan diri untuk melangkah maju. Jadi bukan saya ingin menjadi, tapi saya diminta oleh leluhur untuk menjadi ratu. Bukan karena saya minta, tapi saya diberi. Kalau bagi rekan-rekan yang mungkin merasa atau saudara-saudara merasa mungkin tersaingi atau bagaimana, jangan salahkan saya. Kalau nggak terima, tanya saja sama Allah, tanya sama Tuhan, kenapa harus saya? Kan itu seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan tentang kelanjutan pusaka yang kemarin. Karena pada inti dasarnya untuk menjadi seorang ratu itu hanya ada 7 pusaka. 7 pusaka, tapi 5 pusaka ini yang paling utama. Yang sudah saya sampaikan, ada Kiai Pleret, ada Kiai Kope, ada Kiai Joko Piturun, ada Kiai Manggolo Murti, ada Songsong Makutadewa. Jadi ini mereka daripada 5 ini mengku arti masing-masing. Karena ini adalah menjadi seorang raja, itu persyaratan bukan pinter, bukan anak raja, bukan karena dia seorang yang punya uang, bukan karena dia seorang cantik atau tampan, tetapi syarat untuk menjadi seorang ratu adalah 5 pusaka ini. Di samping pusaka ini secara fisik, tetapi arti daripada masing-masing 5 pusaka ini sebagai seorang ratu harus bisa menjelaskan. Karena 5 pusaka ini adalah tugas utama seorang ratu. Begitu. Ditambah lagi dengan beberapa wahyu yang memang itu merupakan salah satu
eh, kalau bahasanya tuh tok atau cap kita, yaitu ada Wahyu Gagak Mret, ada Wahyu Makutoromo, ada Wahyu Makutorojo dan sebagainya. Ya. Itu harus poin, karena apa? Pemerintah menandatangani kalau Wahyu dan Pusaka tidak didapat, maka itu tidak akan bisa jadi ratu. Oke, terakhir Mbak, Ya, di season ini. Karena Oke. kan saya merencanakan nanti banyak season untuk Anda spesial ya. Iya. Ini saya di lapangan kan banyak masyarakat bertanya, Anda termasuk nekat ini. Artinya di situasi menjelang suksesi Keraton Yogyakarta, Anda nekat, bahkan kemarin bersama saya kan dengan mantan anggota DPR RI yang juga ketua Gerakan Jalan Lurus Pak Rianta ya, Betul langsung sekali. ke rumah Anda ya. Iya, betul. Ini Anda apakah memang betul-betul nekat atau seperti apa ini? Kalau dikatakan nekat enggak juga. Oh. Karena saya sudah disiapkan sejak tahun 99 oleh leluhur, oleh keadaan, oleh waktu. Jadi kalau dikatakan nekat sih enggak juga sih, Pak. Tapi kalau apa ya? Ya setengah juga sih, setengah nekat juga. Karena kenekatan saya itu bukan karena saya ingin mencari pamor diri saya, tidak. Karena saya ingin unjuk muka saya di depan juga tidak. Kenekatan saya karena saya ingin melindungi masyarakat saya. Ya. Saya ingin membuat Yogyakarta itu bisa makmur, bisa sejahtera. Tidak ada masyarakat yang menangis, tidak ada masyarakat yang mengadu dengan berbagai macam permasalahan, terutama tanah-tanah Sultan Ground. Wah, ini yang paling berat ini. Ya, ini terutama tanah-tanah Sultan Ground. Kasihan masyarakat yang digusur, kasihan masyarakat yang kehilangan. Mereka menempati situ berpuluh-puluh tahun. Sedangkan Eyang HB9 meninggalkan tanah-tanah itu bukan untuk keluarga keraton, tetapi itu ditujukan untuk masyarakat. Kenapa ditempati masyarakat harus digusur? Ya. Itu yang membuat prihatin saya. Bahkan Stono Dalem HB7 Mas Trianto Prastowo sekarang masuk penjara ini. Iya, 1,5 tahun itu. ya betul Berkaitan sekali. dengan Sultan Ground. Iya. Jadi saya melangkah ke ini karena saya masalah Sultan Ground ya, terutama yang kemudian saya juga masalah narkotika ini, narkoba ini. Oh, ya. Ini narkoba ini di Jogja sudah sangat mengkhawatirkan karena gitu ya? iya. Oh. Karena beredarnya narkoba ini luar biasa. Anak-anak SD sekarang sudah mengenal pil koplo, ada pil apa itu. Sedangkan kita yang tua-tuain aja nek mikir ande dua le koplo gitu. Kalau anak-anak itu sudah mikir pil koplo. Jadi saya berharap kalau nanti saya sudah selesai suksesi dan saya menjadi Raja Jogja, langkah yang akan saya lakukan adalah 3. Yang pertama adalah menyelesaikan tanah-tanah Sultan Ground yang menjadi haknya masyarakat. Itu cut sampai di situ dulu, Mbak. Siap. Itu yang akan datang. Oke. Biar nanti pemirsa penasaran itu. Iya. Baru 1 ya, Sultan Iya. Ground. Yang lainnya 2. 2. Nanti ditahan dulu ya. Boleh. Terima kasih, Mbak. Nanti lain kali saya akan ketemu Anda lagi. Matur nuwun. Siap. Matur nuwun, Bapak-bapak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.